Di suatu masa yang jauh, ketika bumi masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Kekaisaran Romawi, Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Ia datang bukan sebagai pendiri agama baru. Ia mendapat tugas berat untuk meluruskan ajaran tauhid yang telah lama ada yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ia menyeru manusia agar kembali menyembah Tuhan Yang Esa, membersihkan hati, menegakkan kasih sayang, dan meninggalkan kemunafikan para pemuka agama yang telah menjadikan agama sebagai alat kekuasaan. Namun dunia saat itu tidak siap. Kebenaran seringkali terasa berat bagi manusia yang telah nyaman dengan kekuasaan, kedudukan, dan hawa nafsu. Maka ketika Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, sebagaimana yang diyakini umat Islam, bumi seakan kehilangan cahaya penuntun sebagai panduan hidup. Para pengikutnya tercerai-berai. Sebagian bertahan dengan ajaran tauhid yang murni. Sebagian lain mulai menyesuaikan ajaran Nabi Isa dengan kepentingan penguasa dan kebudayaan setempat. Sejak saat itu, dimulailah sebuah masa panjang yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai masa fatrah, yaitu masa terputusnya wahyu kenabian. Masa ini berlangsung kurang lebih 6 abad. 600 tahun bukan waktu yang singkat bagi manusia. Dalam rentang itulah dunia bergerak, peradaban bangkit dan runtuh, agama berkembang dan menyimpang, dan manusia berjalan dengan akalnya sendiri, tanpa bimbingan langsung dari seorang nabi. Itulah masa panjang setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia. Ketika Nabi Isa diangkat, dunia sebenarnya belum siap kehilangan seorang nabi. Isa datang kepada Bani Israel membawa pesan tauhid yang jernih dan tegas. Sembahlah Allah semata, bersihkan hati dari kesombongan, dan jangan menjadikan agama sebagai alat kekuasaan. Pesan itu sederhana, tetapi mengguncang tatanan lama. Sebagian Bani Israel menolak karena takut kehilangan otoritas. Sebagian memusuhi karena merasa terancam. Dan sebagian lain mencintainya secara berlebihan hingga melampaui batas kewajaran. Dari sinilah sejarah manusia mulai bercabang tajam. Dalam pandangan Islam, Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Ia diangkat oleh Allah, diselamatkan dari makar manusia. Namun sejarah di bumi tidak berhenti hanya karena seorang nabi diangkat. Ajaran Isa terus hidup, berpindah dari lisan ke lisan, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Disinilah persoalan besar bermula. Ketika wahyu tidak lagi turun, manusia mulai mengisi kekosongan dengan penafsiran, perasaan, logika, dan kepentingan. Sebagian pengikut Isa tetap menjaga ajaran tauhidnya. Mereka memandang Isa sebagai nabi besar, utusan Tuhan, manusia suci yang membawa cahaya. Tetapi sebagian lain dalam semangat cinta yang tidak terkontrol mulai mengangkat Isa lebih tinggi dari yang dia ajarkan sendiri. Dari cinta lahir pengkultusan, dari pengkultusan lahir doktrin, dan dari doktrin lahir perpecahan. Secara sejarah, konsep Trinitas tidak lahir sekaligus. Ia terbentuk perlahan, dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang terbiasa membahas ketuhanan dalam kerangka metafisika abstrak, serta tradisi Romawi yang mengenal dewa-dewa berwujud manusia. Ketika Kekaisaran Romawi menjadikan Nasrani sebagai agama resmi negara pada abad keempat, agama tidak lagi hanya urusan iman, tetapi juga urusan stabilitas politik. Tuhan tidak lagi sekedar disembah, tetapi juga dirumuskan. Disinilah fakta sejarah yang sering diabaikan. Trinitas tidak diterima secara luas oleh dunia. Bahkan di wilayah-wilayah Kristen awal sendiri, penolakan terhadap ketuhanan Isa sangat besar. Banyak komunitas Nasrani awal di Syam, Mesir, Afrika Utara, dan Jazirah Arab menolak konsep Tuhan yang beranak, dilahirkan, dan mati. Bagi mereka, itu bertentangan dengan akal sehat dan warisan tauhid para nabi sebelumnya. Mereka lebih dekat kepada konsep Tuhan yang Maha Esa, tidak menyerupai makhluk dan tidak terbagi.
Penolakan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga ilmiah dan rasional. Dalam pemahaman manusia pada masa itu, Tuhan adalah sebab pertama, tidak bergantung dan tidak berubah. Konsep Tuhan yang lahir dari rahim manusia mengalami penderitaan dan mati di tiang salib sulit diterima oleh banyak bangsa. Karena itu, Trinitas lebih banyak menyebar melalui kekuasaan kekaisaran daripada penerimaan alamiah masyarakat. Ketika doktrin Trinitas dilembagakan melalui konsili-konsili gereja, perbedaan pandangan tidak diselesaikan dengan dialog, tetapi dengan penghapusan. Mereka yang menolak dicap sesat, diasingkan, bahkan dibunuh. Sejarah mencatat banyak ajaran Nasrani Tauhid hilang bukan karena kalah argumen, tetapi karena kalah kekuasaan. Namun jejak mereka tetap tersisa menjadi saksi bahwa pencarian Tauhid tidak pernah padam. Sementara itu, dunia lain juga bergerak. Bani Israel tetap memegang Taurat, tetapi banyak yang terjebak pada hukum tanpa ruh. Agama menjadi simbol identitas, bukan sumber keadilan. Hukum ditegakkan, tetapi belas kasih menghilang. Kitab suci dibaca, tetapi hati mengeras. Ketiadaan nabi membuat agama lebih sibuk membela tafsir daripada membela kebenaran. Di Persia, Zoroastrianisme berkembang dengan konsep dualisme, cahaya melawan gelap, kebaikan melawan kejahatan. Ini mencerminkan kegelisahan manusia melihat dunia yang penuh konflik. Di India, Hindu menawarkan siklus hidup dan banyak manifestasi ketuhanan, sementara Buddha memilih jalan sunyi, melepaskan diri dari penderitaan tanpa membahas Tuhan secara personal. Di Cina, Konghucu mengajarkan etika sosial dan keteraturan, sementara Taoisme mengajak manusia menyatu dengan alam. Semua ini menunjukkan satu hal yang sama, dunia sedang mencari makna hidup, mencari asal-usul, mencari Tuhan. Secara ilmiah dan sosiologis, masa ini adalah masa eksplorasi besar kesadaran manusia. Peradaban berkembang pesat, arsitektur megah, hukum tertulis, filsafat mendalam, ilmu pengetahuan awal, tetapi jiwa manusia tetap gelisah. Ilmu memberi kemajuan, tetapi tidak memberi kepastian akhir. Inilah hikmah besar masa fatrah. Allah membiarkan manusia berjalan dengan akalnya sendiri, agar manusia merasakan batas kemampuannya. Agar manusia tahu bahwa filsafat tanpa wahyu melahirkan perdebatan tak berujung. Agama tanpa kenabian melahirkan institusi kaku, dan kekuasaan tanpa moral melahirkan penindasan. Ketika dunia berada pada titik kelelahan spiritual, ketika Tuhan terlalu jauh bagi filsuf dan terlalu rumit bagi rakyat jelata, ketika konsep agama tercerai-berai antara banyak dewa dan Tuhan yang diperdebatkan, disitulah wahyu terakhir turun. Nabi Muhammad SAW diutus bukan membawa Tuhan baru, tetapi membawa kejelasan terakhir tentang Tuhan yang sama. Ia datang tidak untuk membatalkan sejarah, tetapi meluruskannya. Islam tidak lahir di pusat filsafat, karena dunia tidak butuh teori baru. Islam lahir di tanah yang masih menyimpan fitrah, karena dunia butuh pemurnian. Kalimat tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW menjadi jawaban atas kebingungan panjang manusia. Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak menyerupai apapun dan tidak membutuhkan apapun. Dengan satu konsep ini, Islam merangkum pencarian ribuan tahun, mengoreksi penyimpangan tanpa merendahkan sejarah, dan menutup masa fatrah dengan cahaya yang utuh. Maka panjangnya jarak antara Isa dan Muhammad bukan kekosongan, melainkan pelajaran. Manusia diuji dengan kebebasan berpikir, lalu ditutup dengan kepastian wahyu. Dunia dibiarkan mencari, agar ketika kebenaran datang, ia dipahami sebagai jawaban, bukan paksaan. Dan disitulah hikmah terbesar sejarah menutup masa fatrah. Nabi Isa tidak wafat di tangan manusia sebagaimana yang diyakini sebagian kalangan. Dalam pandangan Islam, ia diselamatkan dari rencana pembunuhan, diangkat oleh Allah ke langit, dan ditetapkan akan turun kembali di akhir zaman.
Peristiwa itu menjadi titik balik besar dalam sejarah manusia, bukan hanya karena hilangnya seorang nabi, tetapi karena sejak saat itu, dunia memasuki masa panjang tanpa kehadiran nabi yang meluruskan arah wahyu secara langsung. Seusai Nabi Isa diangkat, pengikut aslinya berada dalam posisi yang sangat lemah. Mereka adalah kaum yang bertauhid, mengimani Isa sebagai nabi dan rasul Allah, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Mereka hidup dalam tekanan berat, dikejar oleh penguasa Yahudi yang menolak Isa, dan oleh kekuasaan Romawi yang mencurigai setiap ajaran yang dianggap mengganggu stabilitas politik. Tauhid mereka bertahan dalam bisik-bisik iman, bukan dalam kekuasaan. Ajaran Nabi Isa hidup dalam hati orang-orang tertindas, bukan dalam istana. Masalah besar muncul karena setelah Nabi Isa, tidak ada nabi baru yang diutus untuk meluruskan penyimpangan yang perlahan tumbuh. Wahyu yang pernah diturunkan tidak dibukukan dalam satu bentuk tunggal. Kisah-kisah tentang Isa beredar dari mulut ke mulut, dari satu komunitas ke komunitas lain, lalu ditulis dalam berbagai versi Injil dengan sudut pandang berbeda. Dalam kekosongan kenabian itulah, ajaran murni mulai bercampur dengan pemikiran manusia. Ketika ajaran Isa menyebar ke wilayah Yunani dan Romawi, ia bertemu dengan filsafat yang telah matang berabad-abad. Konsep-konsep seperti logos, hakikat ketuhanan bertingkat, dan simbolisasi Tuhan meresap perlahan ke dalam pemahaman keagamaan. Dari sinilah lahir gagasan tentang Trinitas, Anak Tuhan, dan ketuhanan Isa. Sesuatu yang dalam pandangan Islam bukan berasal dari ajaran asli Nabi Isa, melainkan hasil kompromi antara wahyu dan filsafat. Tauhid yang sederhana dan tegas berubah menjadi teologi yang rumit dan penuh perdebatan. Ironisnya, agama yang awalnya tertindas itu justru diangkat menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Ketika kekuasaan memeluk agama, agama pun tak lagi sepenuhnya bebas dari kepentingan kekuasaan. Ajaran disesuaikan, konsili-konsili digelar, doktrin diputuskan dengan suara mayoritas dan restu kaisar. Dalam pandangan Islam, inilah fase ketika wahyu bergeser menjadi institusi dan iman berubah menjadi alat legitimasi politik. Sementara itu, dunia tidak pernah benar-benar sepi dari agama. Yahudi tetap bertahan dengan Taurat, namun semakin menutup diri dalam eksklusivisme etnis dan hukum. Mereka menolak Isa, dan kelak juga menolak Muhammad, sambil menjaga identitas mereka dengan ketat. Kristen berkembang pesat, tetapi terpecah menjadi banyak sekte, saling mengkafirkan, dan terus berdebat tentang hakikat Isa. Paganisme Romawi dan Yunani tetap hidup dengan dewa-dewi mitologinya, ritual megah, dan moral yang longgar. Persia dijalankan oleh Zoroastrianisme dengan konsep dualisme terang dan gelap, menyisakan bayangan tauhid yang samar. Di India dan Asia, Hindu dan Buddha menawarkan filsafat tinggi dan spiritualitas mendalam, tetapi bercampur dengan sistem kasta dan ritual yang membelenggu keadilan sosial. Di Jazirah Arab, Ka'bah yang dibangun Ibrahim berubah menjadi rumah berhala, tempat patung, jin, dan leluhur disembah, meski lisan mereka masih mengaku pengikut Ibrahim. Dunia saat itu penuh agama, penuh simbol, penuh ritual, tetapi miskin wahyu yang murni dan menyeluruh. Peradaban manusia tampak maju secara lahiriah. Romawi dan Persia membangun kota megah, jalan raya, sistem administrasi, dan kekuatan militer yang menggetarkan. Namun di balik kemajuan itu, moral runtuh perlahan. Perbudakan dianggap wajar, penindasan dilegalkan, kesenjangan antara bangsawan dan rakyat jelata menganga lebar. Agama seringkali dijadikan stempel saci bagi kekuasaan, sementara orang miskin dan lemah nyaris tak bernilai. Krisis spiritual melanda tanpa disadari. Tuhan terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Ritual dijalankan tanpa ruh. Manusia berdoa tetapi tidak menemukan makna. Di Jazirah Arab, masa jahiliyah mencapai puncaknya. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Perang antar suku tak berujung. Khamar, zina, dan perjudian menjadi budaya. Namun di balik kegelapan itu, ada sesuatu yang tengah disiapkan. Bahasa Arab mencapai kematangan luar biasa, tradisi lisan sangat kuat, dan Ka'bah tetap berdiri sebagai pusat spiritual Arab. Semua ini bukan rangkaian peristiwa acak. Dalam pandangan Islam, inilah panggung sejarah yang dipersiapkan Allah dengan sangat teliti. Ketika manusia telah mencoba berbagai sistem, berbagai agama, berbagai filsafat, dan merasakan kelelahan batin karena tak menemukan keseimbangan antara akal, moral, dan spiritual,
barulah Nabi Muhammad SAW diutus. Ia datang bukan hanya membawa ajaran ibadah, tetapi tauhid yang murni, hukum sosial yang adil, akhlak yang membumi, dorongan ilmu, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam hadir bukan untuk satu bangsa atau satu zaman, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Panjang jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad bukan kekosongan, melainkan pelajaran. Manusia diuji dengan kebebasan berpikir, lalu ditutup dengan kepastian wahyu. Dunia dibiarkan mencari, agar ketika kebenaran datang, ia dipahami sebagai jawaban, bukan paksaan. Dan disitulah hikmah terbesar sejarah menutup masa fatrah. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, sejarah manusia memasuki sebuah masa panjang yang dalam pandangan Islam bukanlah kehampaan, melainkan sebuah ruang ujian yang sangat luas. 600 tahun jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW adalah masa fatrah, masa ketika manusia hidup tanpa kehadiran Nabi, namun tidak tanpa tanda. Wahyu memang tidak turun, tetapi jejak wahyu masih tertanam di fitrah, di akal, dan di sisa-sisa ajaran para nabi yang tersebar di berbagai penjuru bumi. Allah sengaja membiarkan dunia berjalan dalam waktu yang panjang itu, bukan karena Allah meninggalkan manusia, melainkan karena Allah sedang memperlihatkan akibat dari pilihan manusia itu sendiri. Ketika wahyu tidak lagi menjadi pusat, manusia mulai menjadikan akal, kekuasaan, tradisi, dan hawa nafsu sebagai penentu arah. Dari sinilah lahir peradaban-peradaban besar dengan segala kemegahannya, sekaligus segala keretakannya. Selama 6 abad itu, dunia menjadi semakin berwarna, pemahaman tentang Tuhan bercabang ke banyak arah. Ada Tuhan yang dipersempit menjadi milik satu kaum, ada Tuhan yang dipersonifikasikan secara berlebihan, ada Tuhan yang ditenggelamkan dalam simbol dan ritual, dan ada pula Tuhan yang dijauhkan dari kehidupan sosial. Agama tidak hilang, justru bertambah, tetapi kebenaran menjadi terpecah. Setiap kelompok membawa sebagian cahaya, namun tidak lagi utuh. Inilah hikmah besar dari fatrah. Manusia dibiarkan merasakan bahwa kebenaran yang terpisah-pisah tidak mampu menyelamatkan peradaban. Dunia maju secara materi, tetapi rapuh secara moral. Manusia pandai membangun, tetapi gagal menjaga. Mereka cerdas berdebat tentang Tuhan, tetapi lalai menegakkan keadilan yang diperintahkan Tuhan. Allah telah menjelaskan bahwa perbedaan ini bukanlah kesalahan penciptaan, justru perbedaan itulah yang dikehendakinya. Allah berfirman, "Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia satu umat saja, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat." Quran Surat Hud ayat 118. Perbedaan agama, bangsa, bahasa, dan jalan hidup adalah bagian dari sunatullah. Namun perbedaan itu bukan untuk saling meniadakan, melainkan untuk menjadi ujian dan sarana pengenalan. Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Masa fatrah membuktikan satu hal penting, ketika manusia hanya bergantung pada dirinya sendiri, perbedaan berubah menjadi perpecahan. Warna-warni keyakinan yang seharusnya memperkaya justru menjadi sumber konflik karena tidak lagi terikat pada kebenaran yang satu. Barulah ketika dunia mencapai titik paling kompleks, ketika agama-agama telah menyebar luas, pemikiran telah matang, peradaban telah tinggi, tetapi arah hidup semakin kabur, Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW. Ia tidak diutus dari pusat kekaisaran, agar tidak dianggap alat politik. Ia tidak diutus untuk satu bangsa, agar risalahnya tidak dibatasi ras. Ia tidak membawa Tuhan baru, agar manusia sadar bahwa semua nabi datang dari sumber yang sama. Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk Arab, bukan hanya untuk Yahudi, bukan untuk Romawi, bukan untuk Persia dan bukan untuk Timur atau Barat, melainkan untuk seluruh umat manusia. Allah menegaskan, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan." Quran Surat Saba ayat 28. Risalah yang dibawanya bukan sekedar tambahan ajaran, tetapi penyempurnaan dan pelurusan. Apa yang telah diselewengkan, dikembalikan ke asalnya. Apa yang dipisahkan, disatukan kembali.
Tauhid ditegakkan dengan jelas, tanpa kabut filsafat dan tanpa manipulasi kekuasaan. Hak dan batil dipisahkan dengan terang, sehingga manusia tidak lagi bisa berdalih karena kebingungan. Allah sendiri menyatakan bahwa kebenaran itu telah dibuat jelas. Sungguh, kami telah menjelaskan ayat-ayat kami dengan terang, agar jalan orang-orang yang berdosa itu menjadi jelas. Quran Surat Al-An'am ayat 55. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya karena ajarannya indah, tetapi karena ia menempatkan segala sesuatu pada posisinya. Manusia diperlakukan sebagai hamba Allah, sekaligus khalifah di bumi. Alam dijadikan amanah, bukan objek keserakahan. Perbedaan diakui, tetapi kebenaran tetap satu. Allah menegaskan tujuan akhir dari semua ini. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Perbedaan, fatrah, keragaman agama, dan datangnya risalah terakhir, semuanya adalah bagian dari ujian besar manusia. Bukan ujian ketidaktahuan, tetapi ujian kejujuran hati. Kebenaran telah jelas, jalan lurus telah ditunjukkan, hak dan batil tidak lagi samar. Allah berfirman, sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran Surat Al-Balad ayat 10. Disinilah makna terdalamnya, manusia tidak diadili karena tidak tahu, tetapi karena memilih. Nafsu dunia menawarkan jalan yang mudah, sementara kebenaran menuntut kerendahan hati dan kejujuran. Allah membiarkan manusia memilih kemana mereka akan berjalan, karena semua tanda telah ditegakkan di hadapan mereka. Maka di balik 6 abad fatrah itu, tersembunyi rencana besar Allah yang penuh hikmah. Dunia dibiarkan berwarna agar manusia belajar makna persatuan. Dunia dibiarkan berbeda agar manusia belajar saling mengenal. Dunia dibiarkan sesat dalam banyak jalan agar manusia merindukan satu jalan yang lurus. Dan ketika risalah Nabi Muhammad SAW datang, ia bukan sekedar penutup kenabian, tetapi penyempurna ujian. Sejak saat itu, tidak ada lagi alasan kebingungan. Hitam dan putih telah nyata, hak dan batil telah jelas. Tinggal satu pertanyaan yang akan menentukan nasib setiap manusia. Ke arah mana ia memilih berjalan?